Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat inspirasi Ramadan yang saya cintai, Alhamdulillah untuk tema Al-Quran Pedoman Hidup kita masuk pada sesi atau part yang kedua, yang mana sesi sebelumnya kita telah menjelaskan keistimewaan Al-Quran sebagai anugerah umat Islam yang diberikan atau yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada utusannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan sebagai umat Islam telah menjadi kewajiban kita atas Al-Quran ini. Kita review sedikit. Yang pertama, mengimani Al-Quran dengan totalitas. Yang kedua adalah membaca ayat-ayatnya, dan proses membaca ini tidak saja dalam makna huruf per hurufnya atau bahkan ayat per ayatnya, tetapi lebih memaknai lagi apa kandungan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran itu. Dan yang ketiga adalah mentadaburi isi-isinya, ataupun menelaah lebih dalam tentang pesan-pesan ilahi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kepada kita, dengan tujuan agar Al-Quran ini menjadi pedoman atau panduan dalam kehidupan kita. Sahabat inspirasi Ramadan yang saya cintai, kewajiban kita terhadap Al-Quran yang selanjutnya adalah mengamalkan isi Al-Quran. Sudah seyogianya kita sebagai kaum muslimin menjadikan Al-Quran ini sebagai pegangan kita dalam kehidupan. Al-Quran tidak saja kita imani bahwa ia adalah kalamullah, wahyu Nabi SAW, tetapi lebih daripada itu kita mengamalkan isi kandungan Al-Quran itu sendiri. Pesan-pesan ilahi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita hendaknya bisa kita maknai atau dapat kita maknai sebagaimana pesan ayah Iqbal, bahwa Al-Quran itu dibaca, ditadaburi bukan semata untuk dinikmati atau terlena pada keistimewaan isi Al-Quran, tetapi lebih daripada itu, yaitu mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Betul-betul menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan. Nah, ketika kita berbicara tentang kehidupan pribadi, maka rujukan pertama kita adalah Al-Quran. Begitupun ketika berbicara dalam skala kekeluargaan, skala masyarakat, bahkan skala berbangsa dan bernegara. Al-Quran adalah pedoman utama kita ataupun rujukan utama kita sebagai umat Islam. Nah, kewajiban kita selanjutnya, sahabat sekalian, adalah mendakwahkan Al-Quran. Isi Al-Quran yang telah kita amalkan dengan segenap kemampuan yang kita miliki, tidak cukup dengan mengamalkan untuk diri kita sendiri, tetapi kewajiban kita yang lain adalah mendakwahkan nilai-nilai Al-Quran itu yang telah kita amalkan maupun yang belum sempat kita amalkan. Karena dengan mendakwahkan isi Al-Quran ini, maka akan lahir tatanan masyarakat yang betul-betul menjiwai Al-Quran ini, atau akan lahir satu tatanan masyarakat yang berpedoman pada karakter Qurani. Dan itulah yang kita harapkan sebagai seorang muslim. Nah, tentu yang kita maksud masyarakat Quran ini bukan masyarakat yang semuanya berfokus pada Al-Quran, menjadi hafiz, menjadi ustadz, bukan, tetapi
nilai-nilai yang kita bawa dalam tatanan kehidupan kita adalah nilai-nilai Quran, nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kemerdekaan, kebebasan, dan seterusnya. Itulah yang diajarkan Al-Quran kepada kita, dan itu yang hendak kita dakwakan kepada lingkungan kita, kepada masyarakat kita, bahwa Islam membawa satu misi yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan kami tidaklah mengutus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi semesta alam ini. Dan yang selanjutnya, sahabat sekalian, adalah menerapkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan bermasyarakat. Ketika peradaban-peradaban di luar sana menuntunkan kita bahwa untuk mencapai satu kemajuan, satu ketinggian nilai, mereka mengusung ide semisal kesetaraan gender, persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Tetapi Al-Quran justru menuntun kita bahwa di dalam Islam hak dan kewajiban itu proporsional sifatnya. Tidak ada yang lebih didahulukan, tetapi lebih kondisional. Nah, begitulah Al-Quran mengajarkan kepada kita bahwa dalam kehidupan, bahkan dalam kehidupan tatanan bermasyarakat, Al-Quran mengatur itu semua. Dan ini seharusnya menyadarkan kita sebagai kaum muslimin bahwa tidak perlu lagi kita capek mencari pedoman atau panduan untuk mencapai satu ketinggian nilai dalam kehidupan bermasyarakat dalam aspek-aspek yang kita gawangi. Karena Al-Quran telah memberikan semua pedomannya. Ketika kita berbicara masalah ekonomi, Al-Quran bercerita tentang bagaimana kita tidak menerapkan sistem riba misalnya. Nah, begitupun ketika kita berbicara tentang perpolitikan atau tatanan masyarakat yang lain, Al-Quran memberikan satu sistem nilai, semisal keadilan, keterbukaan, apalagi kebebasan, dan seterusnya. Dan itulah yang hendak kita terapkan dalam sistem kehidupan kita, menerapkan nilai-nilai Qur'ani. Sahabat sekalian yang saya cintai, jika dengan tuntunan atau pedoman Al-Quran kita tidak mendapatkan ketinggian nilai atau peradaban manusia yang hakiki, maka tanyakan, hendak kemana kita mencari tatanan nilai yang mengantarkan kita kepada ketinggian nilai tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.